Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Ibu dosen pembimbing biologi umum, serta teman-teman yang hadir pada Zoom meeting saat ini yang dirahmati oleh Allah SWT. Pertama-tama, marilah kita ucapkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul pada Zoom meeting saat ini. Salam tak lupa pula kita hadiahkan buat pucuk pimpinan umat Islam sedunia, yakninya Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kebodohan ke zaman ilmu yang berpengetahuan pada saat ini. Sebelumnya, perkenalkan saya Monica Reswandra dengan NIM 210350 sebagai moderator yang akan memandu Zoom meeting saat ini. Dan teman saya Nabila Ilahi serta Nadila Khairunisa. Baiklah, saya tidak akan memperpanjang mukadimah. Langsung saja kelompok saya akan menjelaskan materi tentang sel sebagai dasar kehidupan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Ilahi dengan NIM 21035089. Saya akan menjelaskan tentang sejarah penemuan sel. Yang pertama, Robert Hooke. Ia mengamati sebuah gabus di bawah mikroskop dan menguraikan apa yang disebutnya sel gabus. Dalam sayatan sel gabus tersebut, tampak ruangan atau kamar-kamar kecil yang dipisahkan oleh dinding tebal, menyerupai sarang lebah. Kamar-kamar kecil tersebut ia beri nama dengan sel. Yang kedua, Anton van Leeuwenhoek menamakan organisme sel tunggalnya yang dilihatnya di bawah mikroskop dengan animalcules. Ia merupakan orang pertama yang melihat benda hidup yang sangat kecil di dalam air. Ia melihat di dalam air rendaman jerami dengan menggunakan mikroskop sederhana. Yang ketiga, Matthias Jacob Seyden. Ia merupakan seorang botanis, dan pada tahun 1838, ia menyatakan bahwa semua tumbuhan tersusun atas sel. Yang keempat, Theodor Sequan. Ia merupakan seorang zoologis. Ia menyatakan bahwa semua hewan tersusun atas sel. Dan yang terakhir, Jean-Baptiste de Lamarck. Ia menyatakan bahwa setiap makhluk hidup merupakan kumpulan sel, dan di dalam setiap sel bergerak cairan yang kompleks. Selanjutnya, teori sel. Sel merupakan unit dasar dari struktur dan fungsi benda hidup. Setiap organisme hidup tersusun dari satu atau lebih sel. Yang ketiga, organisme terkecil adalah sel tunggal, dan sel-sel penyusun unit-unit fungsional pada organisme multiseluler. Yang keempat, sel muncul dari sel sebelumnya untuk memastikan kelanjutan hidup melalui pembelahan seluler. Yang kelima, sel sebagai unit hederitas makhluk hidup dalam ilmu pengetahuan dan teknologi mendorong penemuan unit-unit penurunan sifat yang terdapat dalam nukleus, yakni kromosom. Yang keenam, sel membawa materi genetik melalui sel-sel anakannya selama pembelahan sel. Selanjutnya ada konsep sel. Yang pertama, Robert Brown pada tahun 1831 menemukan suatu struktur yang demikian dengan butir serbuk sari dan bakal biji. Yang kedua, pada tahun 1836, Félix Dujardin membuat uraian tentang sitoplasma yang terdapat pada amuba yang hidup dan ia memberi nama sarkode. Yang ketiga, pada tahun 1846, Hugo van Moch menggunakan istilah protoplasma untuk memberikan nama kepada substansi yang hidup yang terdapat dalam sel. Dapat kita lihat pada gambar di bawah ini. Penemuan nukleus dan sitoplasma ini di dalam sel seperti yang diuraikan di atas mengubah konsep sel yang sederhana menjadi suatu konsep yang baru yang mempunyai perumusan bahwa
Sel adalah suatu massa protoplasma yang berada dalam suatu ruangan yang dikelilingi oleh membran sel dan mempunyai nukleus. Selanjutnya, metode pengamatan sel. Yang pertama, sel jaringan dalam tubuh yang ukurannya sangat kecil dan tidak mungkin dapat kita lihat dengan mata telanjang. Oleh karena itu, kita dapat menggunakan mikroskop. Mikroskop ini memiliki beragam perbesaran, dari ratusan sampai puluhan ribu, sehingga dapat membantu kita mengamati preparat yang kecil-kecil. Selanjutnya, biakan sel. Metode ini dilakukan untuk mengamati metabolisme dalam proses pembelahan sel, baik yang normal maupun abnormal. Biakan sel ini dilakukan dengan menanam sel atau jaringan yang hidup dan diambil dari dalam tubuh ke dalam media yang sesuai. Media yang dipakai antara lain serum darah dan ekstrak jaringan embrio, dan yang lebih praktisnya dengan media yang sintesis. Yang ketiga, sitokimia. Sitokimia merupakan metode pengamatan sel dengan cara memberi enzim pada jaringannya. Lalu hasilnya dapat dilihat dengan mikroskop, baik itu mikroskop cahaya maupun mikroskop elektron. Metode ini dilakukan untuk melihat fungsi suatu organel yang terdapat di dalam sel, karena susunan kimia sel dapat diamati dengan adanya reaksi yang menghasilkan senyawa yang tidak larut dan berwarna khas. Selanjutnya, sitogenetik. Metode pengamatan sitogenetik dilakukan dengan cara melihat susunan genetik secara khusus. Di samping dengan membuat karyotipnya, juga diamati susunan sel DNA-nya, sifat kromosomnya ketika masih berupa kromatid, dan terjadinya pindah silang kromosom, serta melakukan hibrid atau kawin silang, dan membuat peta kromosom. Selanjutnya, ada biokimia. Metode ini dilakukan dengan cara menganalisis susunan kimia organel dalam tabung reaksi di laboratorium. Yang keenam, sentrifugasi. Metode ini dilakukan dengan menghancurkan atau menghomogenkan sel atau jaringan di dalam alat sentrifugasi. Alat sentrifugasi ini dapat diatur kecepatannya. Makin tinggi kecepatan, maka makin besar gaya gravitasinya, serta makin kuat pula gaya pengendapannya. Organel atau pecahan dari sel akan mengendap sesuai dengan berat jenisnya, besar, dan bentuk butirannya. Selanjutnya, autoradiografi. Autoradiografi. Sel atau jaringan diberi bahan radioaktif, isotop, dengan diberi warna dengan gerak bromida. Kemudian dipotret lalu diamati di bawah mikroskop. Selanjutnya, ada sifat fisik dan kimia sel. Yang pertama, unsur pembangun sel. Yang satu, karbohidrat. Karbohidrat ini merupakan komponen kimiawi sel yang pertama. Karbohidrat sangat vital untuk proses-proses fisiologi dalam sel makhluk hidup. Pada tumbuhan, karbohidrat ini dibentuk oleh sel-sel yang berwarna hijau atau mengandung klorofil melalui proses fotosintesis. Karbohidrat ini tersusun atas unsur C, H, dan O. Berfungsi sebagai bentuk struktur sel, komponen penyusun DNA, serta menghasilkan energi. Karbohidrat terbagi 3, yaitu monosakarida, terdiri dari 1 gugus gula, disakarida, 2 gugus gula, dan polisakarida, lebih dari 2 gugus gula. Yang kedua, protein. Protein ini merupakan komponen kimiawi yang memiliki susunan yang sangat kompleks. Protein tersusun atas asam amino, berperan sebagai penyusun membran sel dan membantu transport substansi tertentu dan mempercepat reaksi kimia dalam sel. Reaksi kimia tersebut terjadi dalam bentuk protein fungsional, yaitu enzim. Lemak. Lemak tersusun atas asam lemak dan gliserol. Lemak berfungsi sebagai komponen utama penyusun membran plasma, pembentukan hormon, dan pembentukan vitamin.
Lemak ini tidak larut dalam air, tetapi dapat larut dalam pelarut organik seperti kloroform, eter, dan alkohol. Yang keempat, asam nukleat. Asam nukleat terdiri dari DNA dan RNA. Berfungsi sebagai pembawa faktor genetika, koenzim, pembawa energi, dan pengatur biosintesis protein. Hidrolisis nukleotida akan menghasilkan fosfat, gula pentosa yang terdiri dari ribosa dan deoksiribosa, serta basa nitrogen atau basa organik. Yang kelima, ada air. Air ini merupakan komponen esensial cairan tubuh yang terdiri dari plasma darah, cairan intersel atau sitoplasma, dan cairan ekstrasel. Air ini merupakan komponen terbesar yang menyusun sel, kurang lebih 50-65% dari berat sel. Sekian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Nama saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nadila Khairunisa dengan NIM 2103591. Di sini saya akan mempresentasikan tentang struktur sel. Yang pertama, sel prokaryotik. Tidak memiliki membran inti, materi genetik tersebar pada sitoplasma sel. Tidak memiliki sistem endomembran, organel tidak mempunyai membran. Hanya terdapat pada kingdom Acebacteria atau Ebacteria. Contohnya Escherichia coli, Cyanobacteria. Yang kedua, sel eukaryotik. Tidak memiliki membran inti, materi genetik berada di inti sel, memiliki sistem organel bermembran. Yang ketiga terdapat pada kingdom Protista, fungi, plantae, dan animalia. Nukleus. Organisme yang pertama nukleus, yang merupakan komponen utama yang berfungsi mengatur aktivitas sel karena di dalam inti sel terdapat kromosom yang berisi DNA untuk mengatur sintetis protein. Terdiri atas selaput inti, cairan inti, dan anak inti. Yang kedua, retikulum endoplasma (RE), merupakan sebuah sistem membran yang terlipat-lipat dan bersatu dengan membran sel dan membran inti. Berfungsi melakukan sintetis protein yang dibutuhkan sel dan sebagai alat transportasi zat-zat dalam sel itu sendiri. Badan Golgi adalah organel yang dikaitkan dengan fungsi ekskresi sel dan berbentuk seperti kantong yang pipih, dibatasi oleh membran pada sel tumbuhan. Badan Golgi disebut dengan ditioksom, berfungsi sebagai tempat pembentukan zat-zat sekresi, polisakarida, protein, musin, dan menyekresinya keluar sel. Yang keempat, mitokondria adalah organel sel yang terlindungi oleh membran ganda, terdiri dari dua lapis. Membran dalam berlekuk-lekuk disebut krista. Fungsi mitokondria yang utama adalah sebagai tempat respirasi. Mitokondria terdapat pada semua sel eukaryotik, berfungsi sebagai the power of hope, karena merupakan tempat berlangsungnya respirasi aerob sel. Lisosom. Lisosom adalah membran berupa kantong kecil dengan diameter berkisar 0,05 sampai 1,5 yang berisi enzim hidrolitik lisozim. Fungsi lisosom yaitu untuk melakukan pencernaan intrasel, autofagi, eksositosis, autolisis, dan menghancurkan senyawa karsinogenik. Lisosom ini cuma ada di sel hewan. Kenapa? Alasannya karena kalau di sel tumbuhan, fungsi lisosom bisa diganti dengan vakuola. Yang keenam, badan mikro. Badan mikro memiliki bentuk yang menyerupai lisosom, agak bulat dengan diameter 0,3 sampai 1,5, yang di dalamnya berisi enzim katalase dan oksidase. Terdapat dua jenis badan mikro, yaitu peroksisom dan glioksisom. Peroksisom terdapat pada sel hewan, fungsi dan daun tanaman tingkat tinggi.
berfungsi membantu dalam penyerapan cahaya dan respirasi, melindungi sel dari H2O2. Glioksisom terdapat dalam sel tanaman, berfungsi berperan dan metabolisme asam lemak dan tempat terjadinya siklus glioksilat. Plastida. Plastida adalah organisme sel yang mampu membelah tumbuh berdiferensiasi sehingga menjadi berbagai macam bentuk. Relatifnya besar dan berisi cairan yang kaya akan protein. Fungsi plastida adalah sebagai penyimpanan makanan berupa leukoplas dan kromoplas, serta berperan dalam perubahan warna daun, seperti warna hijau yang memberi efek fotosintetis dalam tanaman tersebut. Yang ke-8, Pocola. Pocola adalah organel yang sitoplasmik yang berupa seperti zat cair. Pocola ini sendiri dibungkus oleh selaput yang sangat tipis ataupun tonoplas. Pocola hanya terdapat pada sel tumbuhan. Fungsi pocola adalah menyimpan alkaloid dan pigmen antosianin, tempat penimbun sisa metabolisme ataupun tempat penyimpanan zat makanan. 9. Ribosom. Ribosom adalah salah satu organel yang berukuran kecil dan padat dalam sel, yang memiliki fungsi dalam sintetis protein. Ribosom berfungsi sebagai tempat sintetis protein. Kumpulan ribosom yang menyintesis satu jenis protein disebut polisom. Ribosom terdapat di dalam sitoplasma secara bebas dan terikat pada retikulum endoplasma (RE). Yang ke-10, sitoskeleton. Sitoskeleton berfungsi sebagai kerangka sel, membantu gerakan substansi dari satu bagian sel ke bagian lain, dan memberikan kekuatan mekanik pada sel. Yang ke-11, sentriol. Sentriol adalah organisme sel terdiri dari dua perangkat mikrotubula. Sentriol hanya dimiliki oleh sel hewan, dan setiap komponen sentriol terdiri dari 9 mikrotubula. Di dalam sel, sentriol memiliki jumlah sepasang yang disebut sentrosom. Fungsi sentriol adalah sebagai organel yang berfungsi untuk pembelahan sel. Pada saat sel membelah, sentriol bereplikasi dan menghasilkan benang-benang spindle untuk melekatkan ke kromosom. Masih di mute, Monik. Baiklah, terima kasih kepada pembaca dan teman-teman yang telah mendengarkan pemaparan dari diskusi kelompok kami. Apabila ada pertanyaan dari teman-teman atau penambahan materi, bisa langsung saja dituliskan pada forum diskusi yang telah disediakan pada e-learning 2 UNP. Dan saya sebagai moderator, mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah, dan saya sebagai pemandu Zoom meeting saat ini undur diri. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih kepada pembaca dan teman-teman yang telah mendengarkan pemaparan dari diskusi kelompok kami. Apabila ada pertanyaan dari teman-teman atau penambahan materi, bisa langsung saja dituliskan pada forum diskusi yang telah disediakan pada e-learning 2 UNP. Dan saya sebagai moderator, mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah, dan saya sebagai pemandu Zoom meeting saat ini undur diri. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.